kebanyakan di akhir zaman itu yang tidak betul-betul alat thariqah, memegang daripada ajaran orang-orang soleh yang dulu, mereka itu ahlil bidah, penipu, mengaku sebagai orang baik, mengaku sebagai orang alim, bahkan lebih alim dari orang-orang dulu, padahal syaitan baina musyarrikin wa mughribi, bukan bandingan. Masuk talibul ilm enggak apalagi alim. Karena sekarang ini banyak khada'at, pengkhianatan, kemunafikan yang merajalela di mana-mana. Sifat ini di akhir zaman sudah lumrah, sudah biasa, dan orang nggak lagi malu, nggak lagi peka, nggak lagi sensitif hatinya, nggak lagi merasa nggak pantas dirinya. Tapi yang terjadi di tengah umat yang ada di akhir zaman ini, ya semuanya penuh dengan tipu daya, penuh dengan kemunafikan, dzul wujuh, bermacam-macam aneka wajahnya. Satu orang bermacam-macam wajah, padahal nggak alim, tampil dengan tampilan orang alim. Padahal ahli maksiat di depan manusia tampil taat. Ya, khatir ini, bahaya. Orang munafik itu yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Dia itu menipu dirinya sendiri. Bukan lagi dia itu terjerumus dalam kesesatan, tapi parahnya lagi orang munafik itu, orang khianat itu yang kita bahas di jalan Allah dan Rasulnya, itu orang yang menipu dirinya sendiri. Orang maksiat melakukan hal-hal yang sifatnya syaitani, bahimiyah, atau apapun itu, berjudi, berzina, itu masih dibilang mending karena dia faham atas kemaksiatan yang dia lakukan. Orang judi, orang zina, tatkala dia mengerti atas kemaksiatannya, itu masih yurja khairuh, bisa diharap untuk dia suatu saat tobat atau kembali baik atau insaf. Tapi tatkala orang itu munafik, khianat, maka beda lagi masalahnya. Dia mengira dengan menipu umat, tampil baik di depan manusia, tapi sungguh hina di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah orang yang baik secara hakiki. Maka ini orang susah untuk memperbaiki kekurangan dan kesalahannya. Dia mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara hakikat itu nggak tahu caranya dia. Karena yang dia lakukan itu dosa-dosa yang sifatnya itu batini, yang sifatnya itu maknawi, yang nggak semua orang mampu mendeteksi. Ini penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, yang umumnya menjangkit kepada mereka orang-orang yang taat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, diuji keikhlasannya.
antum iki kabeh para tulabul ilm itu introspeksi hati, introspeksi diri, sadar sudah benarkah taatnya, sudah benarkah menuntut ilmunya, sudah benarkah ibadahnya dari hati yang ikhlas, yang hudur ma'allah, yang khusyuk, yang penuh dengan ma'rifah, tagarrub ilallah. Apa ente cuman zahirnya saja tampil seperti santri, apa cuman zahirnya saja beribadah tapi enggak sungguh-sungguh menyembah kepada Allah. Nah, itu harus difahami. Jangan waktu demi waktu berlalu tapi kualitas imanmu, keyakinanmu enggak bertambah, malah justru terdegradasi, turun. Kenapa? Karena banyak maksiat. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil mahjubun. Dihijab. Hati-hati. Banyak-banyak istighfar. Idza lam takhsha aqibatal layali wa lam tastahi fasna ma tasha'u fala wallahi ma fil 'aishi khairun walad dunya idza dhahabal haya'u. Orang yang beriman itu orang yang mempunyai rasa malu yang tinggi kepada Allah. Enggak terus sombong-songong gini, merasa paling baik, merasa paling alim, merasa paling ahli ibadah, merasa paling pantas untuk berbicara, merasa perasaan itu semuanya kubur dalam-dalam, buang semuanya. Walaupun kamu santri, walaupun kamu ustadz, walaupun kamu dai, walaupun kamu tokoh masyarakat, walaupun hati harus tetap istiqomah. Kalau bisa istiqomah atas lurusnya hati hanya kepada Allah, gak berubah-berubah, bukan karena makhluk, bukan karena dipuji dia menjadi terbang, bukan juga karena dicaci dia menjadi tumbang. Nah, baru dia dinyatakan orang-orang yang betul-betul istiqomah. Wa illa enggak, kalau enggak